Iya, Apa alasan memakai, Bu? untuk mengurangi rasa sakit. Masih ingat dengan Laila Rahma? Seorang bidan desa berstatus sebagai ASN pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang sebelumnya tersandung kasus kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu. Ada kabar baru mengenai dia, meski diketahui putusannya sudah keluar beberapa waktu lalu. Ya, rupanya ia sudah divonis pihak Pengadilan Negeri Batu Raja. Hukumannya pun terbilang ringan jika melihat alur dari proses penangkapan sampai ke meja persidangan. Oleh majelis hakim, sang bidan desa ini divonis hukuman 1 tahun penjara dan dipotong masa tahanan sebelumnya. Vonis itu terpantau dari situs resmi Pengadilan Negeri Batu Raja pada April 2022 lalu. Dan sampai video ini ditayangkan, situs tersebut masih bisa dilihat. Sebelum divonis, Laila Rahma menjalani 5 kali sidang. Sidang pertama pada tanggal 22 Maret 2022. Terlihat di website tersebut sidangnya ditunda karena JPU tidak hadir. Sidang kedua pada tanggal 5 April 2022 dengan agenda pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi dan terdakwa. Sidang tersebut juga ditunda dengan alasan tunda pembacaan tuntutan. Kemudian sidang ketiga pada tanggal 12 April 2022 dengan agenda pembacaan tuntutan. Sidang ditunda dengan alasan tuntutan belum siap. Sidang keempat pada tanggal 21 April 2022 dengan agenda pembacaan tuntutan. Namun sidang tersebut ditunda dengan alasan tunda pembacaan putusan. Dan sidang kelima pada tanggal 26 April 2022 dengan agenda pembacaan putusan. Sidang tersebut selesai atau tidak ada alasan penundaan. Adapun pasal yang didakwakan kepada Laila oleh jaksa penuntut umum, yakni pasal 131 Undang-Undang Narkotika, yang bunyinya mengetahui penyalahgunaan narkoba namun tidak melapor, dengan ancaman hukuman maksimal 1 tahun penjara. Dakwaan tersebut kemudian dikabulkan oleh majelis hakim dan dipotong masa tahanan sebelumnya. Padahal diketahui sebelumnya bahwa bidan desa itu ditangkap oleh aparat kepolisian di rumah dinasnya di Dusun 2 Desa Nyiur Saya, Kecamatan Semidang Haji, karena diduga menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu pada 2 Desember 2021 lalu. Kerja sehari-hari. Bidan. ASN, Bu. Udah berapa tahun, Bu? 14. 14 tahun. Udah lama, Bu, jadi ini Yang jual narkoba? Enggak, Hah? Enggak. Berapa enggak nih? Berapa lama? Ada setahun. Setahun? 2 tahun? setahun. Setahun. Di mana ditemukan? Pakai juga, Bu, ya? Iya, Apa alasan pakai, Bu? untuk mengurangi rasa sakit. Sakit. Sakit apa, Bu? Ada pembesaran rahim. Datang apa alasannya yang datang? Iya, berobat. Berobat. Alasannya. Cuman dikasih narkoba gitu. Gua beli. Tampilan ya. Ambil ini ya, uang orang beli sabu. Datang ke tempat Iya. praktek. Dari tangan Laila Rahma, polisi kala itu berhasil mengamankan barang bukti berupa 10 kantong plastik klip bening berisikan butiran diduga sabu dengan berat bruto 3,45 gram yang disimpan Laila di dalam tas coklat. Dalam rilis resminya kepada wartawan sehari usai penangkapan tersebut, status sang bidan ditegaskan polisi sebagai bandar narkoba. Maka oleh polisi, Laila dijerat dengan pasal 112 dan pasal 114 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling sedikit 4 tahun penjara. Penangkapan tersangka narkotika yang diduga ASN itu dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2021
pada hari Kamis sekitar jam 14.30 di Dusun 2, Desa Nyursaya, Kecamatan Sebidang Haji. Tim opsional mendapat laporan dari masyarakat bahwa di sana sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu. Setelah dilakukan pendalaman, pada hari itu dilakukan upaya paksa dan didapat tersangka di rumahnya dengan barang bukti 10 paket sabu dengan berat kurang lebih 3,45 gram. Peran tersangka yaitu sebagai penjual karena diperintah oleh suaminya untuk menjualkan narkotika jenis sabu tersebut. Salah satu alasan yang kita tahu dan kita dengar dari informasi dari masyarakat, jadi pembeli ini dalam memperoleh sabu tersebut pura-pura sebagai masyarakat yang akan melaksanakan pengobatan atau sebagai pasien kepada tersangka yang profesinya sebagai bidan desa Nyursaya. Perbuatan Laila Rahma tentu saja mencoreng pemerintah Kabupaten Oku. Soalnya ia adalah seorang tenaga kesehatan atau bidan berstatus ASN yang seharusnya memberi contoh yang baik. Namun justru yang bersangkutan menjadi budak barang terlarang narkotika jenis sabu. Lalu bagaimana nasibnya sebagai ASN? Dengan vonis 1 tahun, Laila Rahma terbilang aman. Untuk kasus narkoba, hukuman penjara 2 tahun lebih yang bisa memberhentikan seseorang dari statusnya sebagai ASN. Ini berdasarkan keterangan Kepala BKPSDM Kabupaten Oku, Mirdaili, saat dibincangi wartawan di ruang kerjanya kemarin, tepatnya tanggal 4 Juli tahun 2022. Kalau dipecat itu tidak, sebab hukumannya hanya 1 tahun. Yang bisa kita pecat itu yang tersandung kasus pidana umum di atas 2 tahun, ucap Mirdaili. Bisa saja kita kenai sanksi penurunan pangkat misalnya. Namun itu setelah dia selesai menjalani hukuman penjara. Yang pasti yang bersangkutan akan diberhentikan sementara karena sedang tersandung kasus, jelas Ameng Sapan Mirdaili. Pada saat vonis, posisi Kabupaten Oku masih dijabat PLH Bupati dan PJ Bupati baru dilantik. Intinya dalam waktu dekat akan kita rapatkan mengenai pemberhentian sementara Laila Rahma, pungkasnya. Berbeda dengan kasus korupsi yang mana menurutnya bisa diberhentikan meskipun dipenjara 1 hari pun jika divonis bersalah. Walau demikian, bukan berarti juga Laila lepas dari sanksi disiplin yang diterapkan Pemkab Oku. Lanjut Mirdaili, secepatnya pihaknya akan memproses pemberhentian sementara bagi Laila Rahma. Sebab saat ini pihaknya masih sibuk mengurusi pelantikan pegawai CPNS dan pegawai P3K. Meskipun tidak bisa diberhentikan karena masa hukuman masih 1 tahun, BKN bisa saja memberhentikan yang bersangkutan dengan beberapa alasan.